akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Ya. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu saudara baca ayat yang ganjil sampai terakhir supaya nggak capek ya, gantian. Saya dulu. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu sesungguhnya perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 5 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyertai dia, kata sesungguhnya engkau anak Allah. Amin, puji Tuhan ya. Ya, kita yang mendengar firman Tuhan, kita semua berbahagia karena firman Tuhan itu menghidupkan kita semua ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Petrus berjalan di atas air ini kisah yang sudah sering kita baca, sudah sering kita pahami, namun kita akan kembali untuk melihat sesuatu yang ada di dalamnya ya. Saudaraku, ketika itu Yesus menyuruh murid-muridnya bertolak lebih dulu ke air ya, dalam perahunya. Lalu Yesus berdoa seorang diri ya. Yesus berdoa seorang diri. Ini adalah kejadian setelah Yesus mengadakan mujizat. 5.000 orang diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Baru saja murid-murid itu menyaksikan bagaimana Yesus berkuasa melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Murid-murid selalu bersama-sama dengan Yesus. Yesus berdoa sendiri, tapi Yesus itu adalah Tuhan dan dia tahu apa yang terjadi terhadap murid-muridnya. Ketika muridnya di dalam perahu itu ke tempat yang lebih dalam, Yesus melihat murid-muridnya ketakutan. Ya, lalu Yesus datang menghampiri murid-murid. Kalau dia mesti cari perahu dulu atau naik sepeda motor yang nggak ada waktu itu mustahil, tak mungkin ya. Jadi Yesus melakukan hal yang tidak mungkin, yaitu dia berjalan di atas air. Hal ini mengajarkan kita akan perbedaan dari orang yang beriman dan orang yang tenggelam duluan.
Ada 4 hal yang harus kita ingat saat menghadapi tantangan yang ada dalam hidup kita. Tujuannya apa? Supaya tidak tenggelam duluan. Ada 4 hal yang harus kita ingat dari kisah ini, ya, yang mengharuskan kita untuk selalu ingat akan Tuhan. Yang pertama, masalah itu pasti ada, tapi Yesus juga ada. Ya. Masalah itu pasti ada. Iya, jangan khawatir. Jangan khawatir, masalah itu pasti ada, tapi yang perlu kita ingat, Yesus juga ada. Harus kita ingat itu, ingat Yesus juga ada. Murid-murid yang perahu terombang-ambing oleh ombak karena angin saka. Masalah atau badai adalah bagian dari kehidupan. Tetapi perhatikan, Yesus mendekati mereka di atas badai. Jangan bilang nggak ada badai. Saya ingatkan lagi, saya sudah pernah sampaikan ini. Badai itu ada, selalu ada dalam hidup kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Yang kemarin sudah terjadi, buktinya kita masih hidup, buktinya kita masih kuat, buktinya Tuhan beserta dengan kita. Ya. Besok nggak tahu, jangankan besok, nanti. Jangan khawatir, ya. Yang namanya masalah itu memang tidak pandang bulu, tua, muda, miskin, kaya, gembala, jemaat, sama. Saya dari umur saya ini, saya sudah mengalami banyak hal, ya. Badai yang datang, tapi selalu saya khawatir, selalu bisa ya. Kalau dipikir-pikir lagi, kok bisa? Nggak mungkin. Kok bisa ya? Buktinya bisa ya. Buktinya bisa ya. Jadi jangan fokus pada besarnya ombak. Fokuslah pada kehadiran Yesus yang sanggup menguasai ombak. Itu yang harus kita perhatikan. Satu kalimat di ayat 27 ini yang selalu saya ingat setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ayat 27 tolong ditampilkan. Ayat yang ke-27 ini benar-benar selalu, tidak pernah, never, saya selalu ingat. Ya, saya bacakan. 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalimat ini begitu menenangkan. Begitu badai datang, masalah datang, toweng, ini sudah langsung. Kalau tidak, saya gemetar, saya takut, saya khawatir, saya bingung. Tapi ketika saya mendengar suara ini, tenanglah, aku ini, jangan. Satu kalimat yang benar-benar tidak pernah saya lupakan. Dimanapun saya berada, kapanpun saatnya, kalimat ini sangat menenangkan saya. Tenang, aku ini, jangan takut, jangan tenggelam dulu. Kalau kita sudah tahu akan hal ini, ingat ya, badai itu ada, tetapi Yesus juga ada. Kita tidak bisa menghadapinya sendiri, tidak tahu harus bagaimana. Tapi ketika Yesus mengatakan, jangan takut,
Saya merasa ada sesuatu yang besar yang melingkupi saya. Ada Yesus yang bersama dengan saya. Yang kedua, saudaraku, tadi ya, badai itu ada, tetapi Yesus juga ada. Yang kedua, kalau kita tahu bahayanya, kalau fokus kita itu pada situasi dan bukan pada firman. Kita baca ayat ke-28 sampai 30. Matius tadi, ayat 28 sampai 30 kita baca bersama-sama. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Petrus berjalan di atas air. Selama dia memandang Yesus, fokus pada firman, ingat bahwa Yesus selalu ada bersama kita. Gak takut dia. Kalau itu Engkau, suruhlah aku turun. Mari datanglah. Turunlah Petrus. Petrus berjalan gak di atas air? Berjalan. Tetapi ketika dia mulai melihat angin, kok mana ya? Kok sendirian ya aku? Kok anginnya kok ribut ya? Waduh, bagaimana ini? Ketika itu mulai kita pikirkan, fokus kita tidak memandang kepada Tuhan, hanya memandang pada situasi, masalah yang ada, maka tenggelamlah duluan. Petrus tenggelam enggak? Tenggelam dia, tapi nggak mati. Karena kembali kepada yang tadi, Yesus juga ada. Yesus selalu mengawasi kita, mengawasi anak-anaknya. Ketika ketakutan terjadi, itu menggeser iman kita. Saat kita berhenti melihat Tuhan dan mulai melihat besarnya, hutang banyak, sakit, penyakit, konflik yang ada di rumah, di pekerjaan, itu membuat iman kita itu bergeser. Kalau itu terjadi, kembali ke laptop, kembali kepada pencipta kita. Dan jangan lupa seperti Petrus, ya, kalau kita seperti itu, ketakutan melanda, kekhawatiran menggetarkan kita, itu mendahului segala sesuatunya. Seringkali saudara yang dikasih Tuhan, yang menenggelamkan kita itu bukan badai atau masalahnya. Justru yang menenggelamkan kita duluan itu adalah ketakutan kita. Kekhawatiran kita membuat kita tenggelam duluan. Gampang-gampangannya saja sudah. Ini nanti sebentar Pak Gembala mau berangkat ke Batu untuk mengambil apa? Sertifikasi direksi. Kemarin tuh sempat mual. Karena apa? Ya namanya kekhawatiran, ketakutan itu selalu ada. Tetapi saya bilang, kok nggak belajar? Sudah takut, bikin semua. Jadi fokusnya dikembalikan kepada Tuhan. Kalau kita kembali kepada Tuhan, kemarin sudah belajar, sudah selesai, jangan dipikirkan lagi. Karena itu membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tapi dia bilang, sudah saya
bikin mual. Ya, sudah selesai, jangan dipikirkan lagi. Yang dipikirkan adalah Yesus yang selalu ada bersama kita. Ya, puji Tuhan, itulah yang membuat kita itu bertahan sampai saat ini. Saya percaya kalau nggak begitu kita nggak kuat, saudara, bisa gila menghadapi kehidupan. Kemarin yang minggu lalu ditayangkan itu mau lulusan ITB, bisa gila seperti itu, ya kan? Nah, kita jangan seperti itu. Yang ketiga, ingat yang harus kita lakukan adalah berseru saat takut, bukan menyerah. Berseru saat takut, bukan menyerah. Ayat 30 sampai 31. Ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Nah, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Petrus sempat tenggelam, tetapi dia tidak mati. Dia punya cara yang harus juga kita lakukan ketika kita mulai tenggelam. Berseru, bukan menyerah. Ketika badai itu datang, ketika mulai mau menenggelamkan kita, makanya saya sering sama Andi itu bilang, Di jangan menyerah, tak tarik terus, tak tarik terus, karena dulu pernah mau dibaptis gak jadi, melarikan diri. Dia ini sudah tahu firman, dia ini sudah ngerti, tetapi masalahnya terlalu besar dia. Ada aja sudah mulai ini, tiba-tiba terjadi ini. Mau ini, kok ya ini. Untungnya dia berseru, Yesus tolonglah. Maka Tuhan menuntut saya, jangan menyerah, ayo semangat. Ya, sampai ada kata deal, tak lempar ke KN, Andi siap untuk dibaptis. Puji Tuhan, ini karena kewajiban kita, bukan hanya kamu nih, kewajiban kita juga. Kalau kita nggak bisa baptiskan kamu, nanti kita dituntut sama Tuhan. Katanya Tuhan bilang, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu juga kewajiban kita di sini. Ya, kalau nggak dituntut ya sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis ini tak sekalian di sini, karena itu menyelamatkan. Kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus itu Tuhan loh, Tuhan dia, tapi dia kasih contoh. Dia juga dibaptis. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua kita harus melakukannya. Tanda bahwa kita menyerahkan diri kepada Tuhan, meninggalkan cara hidup yang lama, hidup baru bersama dengan Kristus. Jangan khawatir, masalah itu ada, tetapi Yesus juga ada bersama dengan kita. Nah, puji Tuhan. Nah, yang kedua tadi apa? Bahwa berbahaya kalau kita fokus pada situasi dan masalah yang ada. Saya sedikit cerita. Ketika saya kerja dulu, saya sempat dikirim ke Probolinggo untuk mengambil alih karena bos membeli kecap sate. Saya untuk mengambil alih pemasarannya di sana dan administrasinya. Jadi diutuslah saya 3 orang, kepala pembukuan, kepala keuangan, supervisor,
pemasaran dan juga saya administrasinya gitu. Saya ke sana 6 bulan dan enak sih di sana. Setelah di sana waktu kos dibayari gitu ya, kosnya dibayari, dikasih uang makan tuh. Kalau di sana kan cuma sekali, di sana dikasih makan uang makan 3 kali karena kan dianggap pagi, siang dan malam. Tapi di sana saudaraku dapat uang transport juga dapat. Padahal kalau saya pagi dijemput, Senin pagi saya dijemput bawa ke Probolinggo, diajak makan dulu rawon guling gitu ya. Terus sampai di sana kosnya sudah dibayari, uang makan saya utuh. Ternyata ibu kosnya tuh, tante kosnya tuh sayang sama saya. Dia punya keponakan namanya Tommy ya. Lah keponakannya ini senang sama saya karena dia suka minta diajari gitu ya, semacam melesi gitu, tapi nggak dibayar gitu. Bayarannya adalah tante kosnya tuh sudah makan di sini aja, makan, diajak makan bareng, si pagi, siang itu sudah dibawa bekal karena dia juga catering gitu, dia juga melayani catering, dibawa bekal ke kantor. Jadi uang makan saya utuh. Mau transport apa, mau makan utuh. Terus kalau pergi-pergi itu sama koko-koko yang tadi itu kepala keuangan, pembukuan dan lain-lain, saya mesti diajakin pergi, diajakin makan, buat diajakin nonton gitu waktu itu. Terus juga diajakin renang. Nah ini yang semua saya ceritakan. Nah waktu itu saya nggak bisa berenang. Saya bersama dengan 3 teman saya yang cewek-cewek itu nggak bisa berenang semua. Ayo belajar berenang katanya, berenang itu penting katanya gitu. Waduh nggak bisa nih. Terus belajar dewe katanya, pokoknya mancal-mancal aja. Nah, puji Tuhan, saya dan 1 teman saya yang lain sudah bisa. Nah, mulai bisa berenang. Saya mulai jalan sana sini. 1 teman saya ini yang namanya Siang ini gak bisa orang iso. Lah, tapi karena apa? Dia terlalu takut. Padahal kita belajar sendiri, dan dia terlalu takut, nggak mau lepas dari ini. Nah, karena nggak bisa, saya udah mulai bisa. Kita berencana, ayo kita tarik dia. Mau ditarik ke tengah, tapi formasinya udah diatur. Kamu di sini. Yang cowok-cowok itu terutama dia sudah mau pegang kalau sampai jatuh gitu. Begitu ini teriaklah dia, padahal sudah dikasih tahu jangan takut, kita semua jaga ya, jangan takut ya, kita belajar ya. Tangan kakinya ditarik surat, luar biasa, dia teriak-teriak memenuhi kolam renang itu. Dan dia tetap tidak bisa, dia tenggelam, dia hampir gitu selesai. Sudah selesai, dia bilang, kamu tuh dia apa? Tadi sudah dikasih tahu, saya di sini, Kak ini di sini, Koko itu di sini, ini teman-temanmu bersamamu berdua di sebelahmu. Apa yang kamu takutkan? Ya lihat katanya gitu. Jadi dia hanya fokus pada situasi yang ada. Dan sampai sekarang saya dengar dia tidak bisa berenang. Ya, memang ada orang-orang yang tidak ani ya, mungkin ya, saya tahu. Tapi yang saya ingin ceritakan adalah ketakutan dan kekhawatiran itu menenggelamkan kita. Belum sudah takut, nanti kita coba nikah. Katanya pengen nyemplung. Diajari berenang. Puji Tuhan, berseru. Yang penting itu jangan fokus pada masalah, situasi yang ada. Yang harus kita lakukan adalah berseru, Yesus tolonglah aku. Ya. Kalau itu kita lakukan, percayalah, apapun yang terjadi pada kita, kondisi bagaimanapun juga, hutang yang banyak, ya, sakit yang gak sembuh-sembuh, apalagi kondisi yang ada,
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita. Ya kalau kamu nggak percaya, terus piye orang ini ya ngikut Tuhan, tapi ada rasa apa ya? Iya apa enggak sih? Ragu-ragu, bimbang. Yesaya 41 ayat 10. Apa yang dikatakan Tuhan? Ayo kita baca bersama-sama nih, jangan kita lupakan. 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sudah percaya sama Tuhan. Yang ketiga itu sudah kita harus ingat sekali, jangan takut. Ya, berserunya kepada Tuhan Yesus, dan Dia akan segera. Ya, tadi kan maka Yesus segera mengulurkan tangannya, tidak berlambat-lambat. Dia tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Tetapi ingatlah, Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Kadang saudaraku, kalau saudara ya imannya udah mulai ini bertambah, ujian itu memang Tuhan adakan, saudaraku. Ujian itu diizinkan oleh Tuhan untuk membuat kita apa? Lebih percaya, belajar percaya. Ketika saat Yesus tidak menolong Lazarus yang dikasihinya itu sampai mati, Dia tidak datang langsung. Ya sengaja Yesus pergi ke tempat lain dulu sampai 4 hari, di mana mayat itu harusnya sudah busuk dan berbau. Ulat-ulat sudah mulai menggerogotinya. Yesus sengaja. Tapi ketika Yesus melihat itu, Yesus menangis. Ingat, Yesus itu penuh belas kasih ya, gak mentolong. Ketika Yesus datang, Yesus menangis. Jadi kalau kita anak-anak dikasihi Tuhan, kita diizinkan mengalami ujian. Sekarang dia lagi ujian siapa? Shannon lagi ujian. Orang tuanya nek gak mentolong, saudaraku, gak usah ujian, gak usah saya. Sudah, gak usah. Apain kamu capek-capek? Mas Tona, gak usah. Bolehkah seperti itu? Enggak gitu. Kadang diizinkan, aku kok di PHK dari pekerjaan misalnya. Kenapa aku boleh izinkan gitu? Diajari sama Tuhan, belajar percaya. Itu yang Tuhan lakukan untuk kita. Karena kita harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau sampai Tuhan izinkan sesuatu dalam hidup kita, itu karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan ngajari kita untuk mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Dulu saya juga kalau mengalami sesuatu, saya mesti bertanya-tanya terus sama Tuhan. Tuhan, aku nih lo sudah gini gitu, aku lo wis maafin. Kok ya diizinkan lo sakit sampai kayak gini? Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah itu, kamu Tuhan kenapa izinkan ini begini? Selalu bertanya-tanya seperti itu. Saya katakan mulai saat ini, jangan bertanya. Tak perlu lagi tanya seperti itu sama Tuhan, karena itu memilukan hati Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, Tuhan itu bertanggung jawab.
Tuhan itu nggak pernah lepaskan kita. Selalu matanya tuh mengawasi tertuju sampai ingatlah, satu rambut aja jatuh itu nggak diizinkan Tuhan, nggak akan jatuh. Artinya Tuhan sangat mengasihi kita. Apapun segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, asal kita percaya pada Tuhan, itu semua baik. Bahkan pada saya mau saksikan blessing in disguise itu juga ada buat kita. Berkat yang tersembunyi pada waktu kita mengalami masalah. Saya ingatkan lagi, saya ingat terus ini, begitu Tuhan itu luar biasa. Ketika saya berada pada titik terendah, kami berdua tidak bekerja, harus nyicil rumah belum selesai angsurannya, punya cicilan bank juga, saudaraku. Sedangkan uang yang saya ini saya masukkan di, saya sebut aja enggak apa-apa, ini kan sudah semua tahu, Koperasi Sejahtera Bersama. Masuk di sana semua uang saya ini, saudaraku. Terus saya tidak bekerja, suami tidak bekerja, punya cicilan rumah 8 juta per bulan. Hidup bagaimana makannya, harus nyicil angsuran di bank. Karena waktu itu juga saya tergiur dengan bunga yang murah, saya ambil, saya masukkan juga di Koperasi Sejahtera Bersama. Uang masuk dengan harapan saya dapat bunga lebih besar, dengan harapan saya dapat komisi, ya karena saya itu freelance lah, maksudnya marketing freelance. Cuman gitu aja. Malah uangnya anak saya masuk, uangnya kakak saya masukkan semua karena menguntungkan. Loh, tapi bukan untuk, maksudnya bukan untuk foya-foya loh. Enggak, ini kan untuk kerja, ya kan? Kerja. Saya sudah bilang, saya akan disalahkan, ya maksudnya pernah kan ada ini sama suami atau sama kakak, saya bilang, saya tidak pakai untuk foya-foya, saya pakai untuk kerja. Bagaimana ini Tuhan? Di titik terendah, bayangkan rasanya dunia itu mau runtuh. Bagaimana ini Tuhan? Nangis saya di kaki itu. Saat itu COVID, mau kerja lagi, kerja apa? Kerja yang entok tak duit segitu banyak. Kerja apa? Dapat uang 8 juta tambah 3 juta tambah untuk hidup sehari-hari. Tanda tanya puas. Saya berlutut, kami berlutut di kaki Tuhan. Tuhan berseru, tolonglah. Apa yang terjadi? Saya jual madu. Tiba-tiba ada telepon dari Jakarta. Bu, saya beli madu, ibu jual madu ya. Bisakah saya minta dalam jumlah besar? Jumlah besar. Di rumah saya itu cuma ada berapa jerigen itu, saudara. Alah, paling cuma 20 kilo, saudara ya. Jangan jumlah besar itu berapa banyak Pak? Ya saya butuh 200 kilo, 300 kilo. Tapi bisikan Tuhan itu mengatakan bisa. Saya tuh jawab, ya bisa. Lah kan Tuhan sudah suruh. Kalau Tuhan tidak suruh, saya tidak akan bilang seperti itu. Tuhan yang nyuruh. Tuhan bilang bisa, saya bilang bisa Pak. Akhirnya kita bikin TikTok berapa harga yang ini deal. Terus saya masuk tanya sama Tuhan, gimana Tuhan? Ya pasti ketawa lah, saya sendiri aja ketawa. Kok aneh gitu kok? Iya tuh Tuhan, gak ngerti saya.
Tuhan ingatkan, kamu kan ikut anggota Ikatan Lebah Madu Indonesia. Ya terus, terus Tuhan, ya terus gimana? Hubungi mereka. Jadi para peternak lebah itu saya telepon semua, kamu kirim sampel ke saya. Saya dikirim sampelnya saya dengan sisa-sisa uang ada, saya buat telekan. Lab untuk madu itu 5 juta kalau lengkap berat. Berikutnya hanya bisa ngambil beberapa poin itu 1.700.000 gitu, 1.100.000. Nah seperti itu. Sudah kalau asli langsung saya bilang kirim. Punya berapa? Mereka tidak terlalu banyak, punyanya 50 kilo, 60 kilo, kirim. Satunya lagi kirim. Semuanya terkirim 300 kilo. Ada lagi teman saya yang, saya kalau ingat itu, kok aneh gitu. Teman SD saya di Probolinggo, di mana Pak? Ya di Purwokerto. Nah, aku mau jual madu boleh? Boleh, bilang boleh. Kau bisa kirim, bisa. Nanti tak kasih nama sendiri, nggak apa-apa, boleh, terserah. Ya wes, aku kirim nama sama jalannya ya 100 kilo, 25 kilo. Temunya di Kalimantan itu juga bisa. Mau nggak pernah hubungan loh sama saya tuh. Waktu teman SMA dia IPS, saya IPA. Kok iya bisa-bisa tuh dia telepon. Nah, dengar kamu katanya jual madu ya, katanya Arifin gini. Ya, gitu. Bisa kirim, bisa. Ya wes aku kirimannya 50 kilo. Minggu depan pagi ya 25 kilo. Terus gimana? Ya, itu rasanya aneh gitu. Saya nggak nyangka. Ada lagi yang lucu lagi tuh. Saya tuh mau, kan COVID nih, saya tuh mau berbagi pada ini loh, tim medisnya rumah sakit gitu. Ya bagi apa? Madu. Bisa kamu kirim? Ya bisa. Kan ada Gojek, ada kurir ya kan? Bisa kok pokoknya. Pokok Tuhan bilang bisa, dikasih jalan, saya bisa semua, nggak ada yang nggak bisa. Terus kamu yang kirim ya nggak apa-apa. Oh, saya kirimkan ke rumah sakit ini itu, saya kirim madu semua. Uang itu saya bisa buat ini, bisa itu, dan berkecukupan, tidak sampai berkekurangan. Itu loh caranya Tuhan itu. Sedang kalau saya tidak alami, saya tidak bisa ngomong seperti ini. Ini kejadian nyata yang saya alami sampai semuanya lunas. Tak betah. Saya dikasih Tuhan, percaya sama Tuhan. Tuhan punya cara yang di luar nalar kita. Gak mungkin. Tapi saudaraku juga harus ingat, tak boleh serakah. Ketika Pak Gembala sudah mulai bekerja kembali, dipanggil sama sama nasabahnya dulu, disuruh bantu di DPR, mulai bekerja kembali, semua itu berkembang. Jadi balik berapa kilo yang tadi ratusan kilo itu. Jadi begitu tempayan itu sudah penuh aku. Tuhan ajarkan kita apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada pada. Tidak berlebihan, tidak berkekurangan. Dan kalau badai itu datang, berseru, Dia akan menolong kita. Yang keempat, ketenangan adalah tanda iman. Kalau kita panik duluan, masalah baru datang, paniknya luar biasa. Malah kita tuh kadang mengatakan sesuatu yang baru berproses, kita sudah nggak mampu loh, ya bilang Tuhan aku nggak bisa. Sudah menyatakan diri kita gagal. Jangan menyerah. Percayalah kepada Tuhan.
Jadi dikasih Tuhan, ini adalah 4 hal yang harus kita ingat. Saya ingatkan kembali ya. 4 hal yang harus kita ingat supaya kita tidak tenggelam duluan. Jadi wis ngerti ya. Jadi enggak tenggelam duluan. Jangan duluan tenggelam tuh gimana? Saya menunggu jangan. Ini jangan tenggelam duluan. Ingat, Yesus selalu bersama kita. Masalah itu ada, tetapi Yesus juga ada. Ya, jangan hanya berfokus kepada situasi, kondisi keadaan yang ada. Utangku banyak, sakitku parah, keluargaku berantakan, pekerjaanku gak karu-karuan. Belajar percaya. Asalkan kita percaya, kita lakukan apa yang Yesus teladankan dalam hidup kita. Salah satunya baptisan air ini. Saudaraku, Yesus yang akan bekerja menolong kita semua. Jangan loyo, jangan menyerah, berseru kepada Tuhan Yesus. Ingat kata-kata Tuhan Yesus, tenanglah, ini aku. Jangan takut. Amin ya, amin ya. Ya, selalu ada. Yesus juga ada. Jangan takut, tenanglah, aku ini. Bahayanya kalau kita fokus pada situasi dan bukan pada Tuhan Yesus, maka kita akan tenggelam duluan. Belum sudah tenggelam, belum dibaptis, jangan tenggelam. Ya, ingat ini aku. Berseru, Yesus, tolong aku. Segera, katanya firman Tuhan, segera Yesus datang dan menolong kita. Kecuali Tuhan ingin uji kita, jangan salahkan Tuhan. Tuhan izinkan ujian itu datang untuk membuat kita semakin naik, next level. Semakin naik iman kita itu jangan sampai tergeser. Iman itu harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan Yesus. Yesus, tolonglah aku. Tenanglah, ini aku. Jangan takut. Ya, kita bisa tenggelam duluan. Yang ketiga, berseru sudah. Yang keempat, ketenangan adalah tanda iman. Kalau kita sudah tenang. Kemarin ada yang tanya sama saya, gimana sih caranya bisa sabar? Loh, yang minta Roh Kudus. Kalau saya sabar nggak bisa. Mana dari kita secara manusia ini daging ini sangat lemah. Angel saudaraku ya. Tapi harus kita ingat Roh Kudus tolong aku, karena buahnya Roh Kudus itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lengkap ada di sana. Karena itu kita harus minta Roh Kudus untuk menolong kita. Ya, Yesus menegur murid-muridnya, jangan sampai kita tuh menyakiti Tuhan. Yesus itu sampai menegur murid-muridnya, dikatakan mengapa? Coba kita baca Markus 4 ayat 39 sampai 40. Markus 4 ayat 39 sampai 40. Ini pada kondisi yang lain. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Ia pun bangun. Belum siap semua. Kita baca bersama-sama. Yuk 2, 3. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin pun ia menjadi teduh sekali. Lanjut.
Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus itu sudah bilang bersama kamu. Pada waktu dia tidur di buritan, mereka ketakutan setengah mati. Begitu gampang, diamlah, tenanglah, dan angin ribut itu sudah tenang. Yang dijengkelkan waktu nomor itu, kamu dulu piye toh, mengapa kamu begitu? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara dikasihkan, ketenangan dalam badai adalah bukti bahwa kita percaya Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Ya, tenang, jangan takut. Kenapa kamu nggak percaya? Dan kasih Tuhan, itulah yang bisa saya sampaikan pagi hari. Sebelum kita akan lihat videonya supaya nggak tegar, dibentai ya sama enggak ya. Saya itu mengingatkan, memantapkan kita biar nggak takut, biar percaya, belajar lebih lagi kepada Tuhan. Ya, Burung ini terlihat berbaring di permukaan air sambil membuka mulut lebar-lebar. Kamu mungkin mengira dia sedang kelelahan, padahal sebenarnya dia sedang menunggu mangsa datang sendiri. Yang lebih lucu lagi, saat hujan turun dia juga tidak berteduh. Dia tetap membuka mulutnya lebar-lebar, karena menurutnya kalau ada air berarti ada ikan. Kalau lama menunggu tapi tidak dapat ikan, dia bahkan bisa mencoba memakan burung kecil yang ada di sekitarnya. Ini bukan bercanda. Lihat saja, ketika sangat lapar, dia sampai mencoba merebut ikan dari paruh burung lain. Untungnya burung kecil itu cepat berbelok dan berhasil menghindar. Tidak dapat ikan? Ya sudah, dia langsung mencoba memakan burung itu. Dalam sekejap dia langsung menelannya. Sekarang bayangkan, ketika kamu sedang memancing lalu ada 3 burung ini menunggu di belakangmu. Apakah kamu akan memberikan ikanmu kepada mereka? Kalau tidak diberi, apa mungkin mereka akan menyerang manusia? Jawabannya, bisa saja. Bahkan saat orang sedang mengambil foto pun, dia kadang mencoba mematuk kepala orang yang terlalu dekat. Dia juga cukup pintar, kadang mendekat dari belakang lalu menyerang tiba-tiba. Di kebun binatang pun, burung ini terkenal rakus. Hari ini dia makan anak bebek, besok mungkin burung merpati. Penjaga sudah terbiasa dengan tingkahnya, sementara burung lain sering tidak menyadari bahaya di dekatnya. Hal ini, karena tenggorokan burung ini sangat besar, bahkan bisa menampung air hingga sekitar 10 liter. Setiap hari dia harus makan sekitar 15% dari berat tubuhnya, jadi dia akan terus mencoba memakan apapun yang terlihat seperti makanan. Kalau mangsanya terlalu besar, dia tidak merasa makanannya yang kebesaran. Justru dia merasa mulutnya yang kurang besar, sehingga dia akan membuka paruhnya selebar mungkin, bahkan sambil menatap lurus ke arahmu. Coba-coba yang bukan bagian kita lakukan. Coba-coba yang mengikuti, ikut-ikutan pada yang lain. Kita harus tahu kita ini berbeda. Kita ini anak Tuhan. Bukan orang dunia, bukan dari dunia ini. Jadi jangan sekali kita ikut-ikutan mereka. Kalau ikut-ikutan mereka, kita nggak akan sanggup. Ikut-ikutan mereka mencuri, membunuh seenaknya, melakukan apa yang mereka biasa lakukan, dugem dan sebagainya. Kalau kita ikut-ikutan itu ada tertuduh di dalam hati kita, karena kita bukan berasal dari dunia ini, kita ini berasal dari Allah, kita ini anak Allah. Jadi kalau ikut-ikutan mereka kita nggak akan sanggup seperti ayam tadi. Coba lagi, cobaan. Kalau nggak percaya cobaan. Kalau kamu melakukan itu, kamu pasti tidak akan tenang. Kamu akan tersiksa. Tidak bisa. Dan percayalah bahwa kita ini anak Allah. Nggak bisa berbuat jahat, nggak bisa. Kalau kamu melakukannya, kamu akan tersiksa. Kita akan tertuduh,
Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Bisa hilang enggak Roh Kudus itu? Enggak bisa. Dia bilang, aku akan beserta kamu selamanya. Dia ada di dalam hati kita. Dia akan menolong kita kalau kita nggak mampu. Percayalah itu. Jadi jangan coba-coba melakukan yang seperti dunia lakukan. Kamu beda, kita beda, gak sama. Aku tidak akan bisa sejahat mengambil kita, gak bisa. Yang sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus tetap menjadi miliknya. Kamu melarikan diri, kita melarikan diri kemana-mana melanglang buana, tetap milik Allah. Dipanggil kembali, digenggamnya erat-erat. Seperti elang kalau kita dilepas, dipelajari terbang, dilepas memang, tapi Tuhan tidak membiarkan. Kalau kita sudah memang mau jatuh, Dia angkat. Percaya. Ya, percaya. Yang kedua, saudaraku, Tuhan ajarkan lewat yang si bebek, burung yang besar itu adalah si jahat. Ya, jadi iblis itu tidak pernah puas. Kalau sudah menggoda kita sekali, kita akan terus goda, ingin menjatuhkan kita, terus yang dilakukan seperti itu. Ya, itu iblis, hati-hati. Dan dia merasa bukan masanya yang terlalu besar, dia yang kurang besar katanya. Dia terus berlatih untuk bisa mencaplok kita. Dia mengaum-ngaum seperti singa. Dia ingin mengganggu kita, menjatuhkan kita. Tujuannya itu. Tapi ingatlah, kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Hati-hati terhadap lawan si iblis. Jangan beri dia kesempatan mencaplok kita. Ya, itu yang saya ingatkan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Jangan tenggelam duluan. Katakan sama temannya, jangan tenggelam duluan. Amin. Haleluya.